Itu merah-merah kebakaran apa api unggun ya? Kebakaran. Oh, Kebakaran ya? Wah iya, merah banget. bakaran itu Mas, gede banget kok. Apinya gede itu. Aman nggak kita ke sana? Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif ya. Kali ini kita mau jalan ke Bali naik Cherry Tiggo 8 dan Cherry Tiggo 8 Pro Max. Dan buat teman-teman yang pengen tahu keseruan kita ya, mobil ini gue buatin akun Instagram biar kayak yang lain-lain, tapi bukan pakai kode mesin, namanya @duotigo ya. Cek di sini ya, atau linknya di deskripsi biar langsung ke Instagramnya. Jadi buat ikutin serunya bisa cek di sana. Oh ya, by the way, kita hari ini sangat ramai sekali ya. Jadi lihat teman-teman kita di sana. Wih. Dan ada 2 orang lagi di dalam mobil ya. Tapi sebelumnya kita mau siap-siap dulu. Sebenarnya udah siap, kita cuma tinggal bawa ini aja. Oke. Lebih enak kita sambil duduk ada mejanya ya. Soalnya peralatan gini kan nggak enteng juga. Nah, ini ada kunci-kunci lengkap ya. Termasuk ratchetnya ada di sini. Jadi kalau misalkan kita butuh ratchet yang bisa diganti-ganti kepalanya, ini semua lengkap di sini. Sama kalau kita butuh extension, bisa pakai ini buat menjangkau tempat-tempat jauh ya. Dan seperti biasa, semua toolkit dari mesin AL ya, itu bergaransi selek ganti baru. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat ngebengkel atau apapun yang berat, tenang, selek langsung diganti baru. Dan kalau misalkan kita mau ganti-ganti ban, biar lebih gampang, kita pakai ini ya. Ini namanya impact. Jadi kalau misalnya kita mau buka-buka ban itu lebih cepat, lebih gampang. Tuh. Nanti kepalanya tinggal pakai kunci-kunci yang ada di mesin Premier HL 37 pieces ini. Jadi kalau kita bawa ini, jangan lupa bawa kunci setnya biar kita bisa ganti-ganti kepalanya sesuai dengan baut yang mau kita buka atau mau kita pasang. Dan seperti biasa, mesin HL baterainya itu dia mirip dengan alat-alat lainnya. Jadi kalau misalkan kita baterainya udah mulai rusak, udah mulai jelek, pengen beli baru lagi, itu tersedia di service centernya yang banyak ada di seluruh kota di Indonesia. Ya, jadi enak gitu ya. Kadang-kadang tuh kita beli barang ya, sekali beli rusak, nggak bisa diservis, akhirnya jadi bangke, kita beli baru lagi. Nah kalau mesin HL, baterainya rusak, bisa beli baterainya aja, chargernya rusak, bisa beli chargernya aja, dan alat ini kalau komponennya ada yang rusak, nah namanya juga mau barang dipakai ya, apalagi dipakainya sama tukang-tukang gitu ya, kalau kalian kerja kontraktor, nah spare partnya lengkap dan bisa dibeli. Jadi bukan barang yang sekali dipakai langsung buang kalau rusak. Kemudian yang paling gue suka ini nih, ini namanya fix ratchet. Jadi kalau kalian tahu ratchet yang tadi itu kan, palanya masih diganti-ganti, kalau ini nggak perlu. Karena ratchetnya itu sudah ada di bagian sini ya. Jadi kita bisa fungsikan sebagaimana ratchet, ada bunyinya kan, gitu. Nah, kalau misalkan kita mau kencengin tinggal diputer. Nah, dibalik aja. Keren ya? Oke, jadi ini semua barang kita masukin aja ke mobil. Semoga di perjalanan tidak digunakan. Kenapa? Karena kalau digunakan, pasti ada sesuatu. Tapi namanya perjalanan ya, kita harus siap sedia. Jadi kalau misalkan kita ada butuh sesuatu gitu ya, kita sudah lengkap semuanya dan yang pastinya lebih mudah dibandingkan kita nggak punya toolkit. Let's go! Sama mobilnya ini kita udah tambahin, lihat di situ ada antena. Jadi ini antena jauh banget ya, ternyata bisa sampai 6 kilo. Karena dari sini ke kantor gua itu masih bisa nyambung loh suaranya. Karena itu tuh panjang banget tuh. Mau ngetes mana yang lebih bagus ya. Tuh. Radionya kayak punyanya Om Mobil yang kepalanya misah dan ada dual band dia. Udah sih barang gua nggak banyak. Ini tas yang bisa jadi pinggang. Sama ini tas baju gua. Terus sama sepatu deh. Oke. Let's go. Nah, mana yang bisa kita taruh bawah? Ini toolkit dari mesin HL by the way, dan dia ada garansi 1 tahun kalau misalkan selek ganti baru ya. Yang cukup cuma ini doang. Oke, udah itu aja mungkin. Jadi kita pakai Cherry Tiggo 8 yang Pro Max dibawa sama teman-teman kita. Let's go. Kita masuk tol Solo Jogja dan sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 15. Masih gratis. Masih gratis. Bismillah masih gratis. Masih gratis. Nanti kalau bayar berapa, Mas? Sekitar 20-an ribu dari Polan Harjo ini sampai ke Kartasura. Kalau sampai Klaten? 40-an ribu. Mahal juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting
makin cepat sih. Semoga harganya bisa dibikin lebih terjangkau lagi sih emang. Tapi by the way, kita mau ke mana dulu nih? Ranu Manduro ya. Ranu Manduro. Berapa jam? Oke, Ranu Manduro. 3 jam 16 menit, nyampe jam 11. Oke, perjalanan masih panjang. Dan mobil kita ini juga udah dilengkapi dengan rig yang tadi gue bilang. Sama kita pasang dashcam dari Blackfu. Nah ini, kita pakai yang 4K ya. Jadi depan, belakang itu 4K, hasilnya bagus. Dan karena dia 4K, kita pakai memory card yang lebih gede, yang 12 GB. Biar perjalanan panjang ini bisa kita rekam. Ya, jangan sampai ada yang miss lah. Nah, enaknya dari Blackfu sendiri, yang dari gua rasain ya, dia tuh koneksi ke HP cepet. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di jalan, kita tuh tinggal download pakai WiFi, pakai aplikasi, itu langsung ke download ke HP kita. Terus yang kedua, Blackfu ini itu emang didesain buat tahan lama. Jadi so far dari Blackfu pertama gua sampai Blackfu yang sekarang itu mungkin dari sebelum Covid ya, itu belum ada yang rusak satupun. Benar-benar masih awet. Dan biasanya kalau dashcam itu kan paling makanya bentar-bentar doang ya. Ini tuh kita pakai kayak buat touring-touring gini tuh selalu aman dia. Jadi kalau Blackfu untuk kualitas nggak perlu diragukan lagi lah. Ini kita di rest area KM 519, pengen ngisi supply dulu sama kita mau isi bensin. Si Cherry ini kalau kita buka tutup bensinnya, dia tuh ada tulisan RON lebih, ada garis bawah 92. Jadi minimal dia diisi RON 92. Kalau kita keluar kota gini, nggak ada Pertamax turbo, enak, bisa isi Pertamax saja biasa cukup. Dex 92, bener loh, nggak ada turbo kan? Nggak ada turbo 92, oke. Oke, kita ternyata keluar Mojokerto ya, karena kita langsung mau ke Ranu Manduro. Nah, terus ini belokan kayak gini. Ini mobil kalau kenceng itu nggak berasa. Makanya ketika kita ketemu jalan-jalan belok seperti ini, pastiin ngeremnya tuh agak lebih dalam. Walaupun cuma ditempel doang sih, ini pengereman juga bagus dari mobil ya. Cuma kadang-kadang tuh nggak kerasa gitu. Ini kita belok ini 50 km per jam ya. Ya, nggak berasa. Sekarang tinggal 57 menit lagi atau 35 kilo menuju Ranu Manduro, tempat kita road party yang pertama. Ini dari Tol Klaten ya, tapi masih gratis. 283.000. Dan kita tadi cruise control kita set di 120 ya. Jadi kecepatan rata-ratanya mungkin hampir 120. Kita dapat average fuel ekonominya 12,9 km per liter. Dan tadi waktu kita coba pas jalan 100 ya, itu bisa dapat sekitar IFC-nya itu kan apa, IFC itu artinya apa? Pokoknya yang on demand lah. Itu bisa sampai 20 km per liter pas kita lagi lurus doang. Ya jadi kalau misalkan kita nyalain cruise control di 100 ya, bukan 120, itu mungkin di sekitar 115 kali ya, segituan. Tapi menurut gue itu angka yang oke lah, mengingat mobilnya besar, besinya tebal-tebal, berat, dan mesinnya bertenaga gitu. Ya mungkin bisa dibandingin sama mobil 2400 atau 2500 cc yang NA. Jadi kita lagi makan di Mojosari. Ini nggak tahu nama tempatnya apa ini, warung cobet. Pas kita masuk tadi, kita kena ini nih, bumper depan. Tapi untungnya nggak kenapa-napa sih. Ya, cuma di sini nih kelihatan bawahnya ada baret dikit ya. Tuh. Mungkin nanti kalau kita mau pergi jauh gitu ya, kita tambahin bumper kecil di sini. Ya. Jadi kalau kita parkir atau semacamnya, ketahan dulu sama bumper. Namanya juga pengen buat overland kan. Makanya ini kan kita lagi latihan nih ke Bali. Nanti apa kurang-kurangnya kita tambah aksesoris di mobil yang kira-kira bisa mempermudah kita pas nanti overland. Yuk kita makan dulu yuk. Sekarang jam 10.56 ya, jam 11. Jadi kita sampai Ranu Manduro mungkin sekitar jam 12.
Oke, kita udah mau nyampe nih, belok kanan. Mana belokannya ya? Oh ini Desa Manduro, Manggung Gajah. Tuh lihat tuh, berkabut tapi ya. Kayaknya mau hujan. Semoga pas kita di sana nggak hujan. Ini tuh ada banyak polisi tidur, tapi nggak kelihatan polisi tidurnya. Tuh, tiba-tiba ada lagi tuh. Kebayang nggak dulu gua nyari HP malam-malam lewat sini. Berdua doang sama Sena. Oh di sini. Iya, HP gua hilang di Ranu Manduro. Oh, iya. Oh, Dan iya, tiba-tiba iya. berubah tempat dari yang nggak kita lewatin. Aneh. Tanya warga deh, jalannya kemana deh? Masa jalannya begitu? Iya, itu sama motor itu. Untung ada kamera 360-nya ya. Kemarin sih emang sempit gitu ya, cuma nggak sempit ini. Bagus, gua nggak ngeliat sama sekali, kecuali ke kamera. Ke sana lurus. Jalan aslinya udah tahu kemana? Diarahin kita ke bawah, Bang. Google Maps sesat. Salah ya Bu, mohon maaf. Makasih Bu. Kenceng nih, cor-coran ini. Oke, Bu, Iya, matur makasih. nuwun. Makasih Bu. Ya. Monggo Bu, deh. Tergantung. Yang depan tembusnya Zal, pelan-pelan Zal. Ini kita kemana ya? Baik, suruh turun nak Bawah tadi terus belok kiri jalan aja, cor. Bang. Oh, jalan cor. Oke. Bukan jalan tol tapi jalan cor. Kenapa nyasar lagi lu? Tanya orang Itu aja. diarahin hasil-hasilnya itu. Perempatan kiri nih. Jadi auto hold itu berguna banget kalau lagi macet. Tapi kalau misalkan lagi jalan, lagi parkir gitu berhenti, itu jadi nggak enak. Wih, keren gambarnya. Ah, ini baru bener. Ini kiri berarti Mas. Lurus. Ini lewat jalan yang lain ini berarti. Kita di atas, harusnya di bawah. Kiri ya Mas apa gimana? Emang bisa kiri? Ranu Manduro. Coba aja kiri, coba yuk. Kiri ya. Yuk. Ini beda jalan berarti sama yang kemarin. Wow. Penambangan pasir ya? Nah ini bisa nih. Manduro. Kita sekalian nyalain hill descent controlnya. Jadi turun dia rem sendiri. Wah, keren banget ini. Ini hill descent controlnya itu nggak berisik loh. Biasanya suka grok 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 gitu. Ini enggak loh. Cuma ada suara kecil sekali. Kalau ada audio juga nggak kedengeran sih. Lihat, sebelah kanan ada sapi. Oke, kita baru nyampe di Ranu Manduro ya. Kemarin waktu road party kita itu kesini dan memang tempatnya keren banget. Tapi ini lagi kering. Kalau misalkan lagi hijau, itu tuh di sana tuh jalannya kayak tempat Teletubbies, ada batu-batunya hijau gitu ya. Tapi waktu kita road party juga kesini pas lagi kering. Dan akhirnya kita bisa kesini lagi ya. Naik Cherry Tiggo 8 dan Pro Max ini. Lihat tuh, pemandangannya luar biasa tuh. Ada Gunung Semeru. Oke, kita udah nyampe di bawah dari Ranu Manduro. Yang lainnya masih pada di atas ya. Habis ngedrone dulu tadi. Dan ada OTW mereka. Nah ini
Fuel ekonominya tadi tuh 12,9 dari Klaten ke Ranu Manduro. Terakhir kita riset ya. Nah sekarang karena dari tadi banyak berhentinya ya, sambil jalan-jalan pelan ngedrone, jadi 11,9, berkurang 1 km per liter. Jadi kurang lebih hampir 13 km per liter perjalanan dari Klaten ke Ranu Manduro, Surabaya. Ya wes, sekarang kita mau OTW ke Kawah Urung, kita naik tol baru. Katanya cuma 5 jam 8 menit ya, jadi sekitar setengah 7 lah kita nyampe. Jam 7 soalnya ada Indonesia lawan Cina. Jadi kita tunggu saja. Jadi kalau bisa setengah jam kita harusnya kita lebih cepat sih karena naik tol kan. Biasanya kalau tol itu di Google Maps itu rata-rata 80. Nah, kita mungkin jalan 120 lagi dan tolnya biasa sepi. Let's go. Wah, akhirnya kita nyampe di rest area Gempol Pasuruan Travoy 792A. Nah, ini rest area masih baru kayaknya nih ya. Kita mau istirahat, sholat dulu di jamak ya. Dan di sini apakah ada charger mobil listrik? Kita cek dulu. Ada tuh. Berapa kilowatt coba kita cek. Tadi kita bukan mobil listrik sih, gue pengen tahu aja ya. Wah, itu SPKLU-nya kayaknya masih baru. Berapa kilowatt tuh? Kayaknya nggak terlalu gede nih, 50 kilowattan paling ya. Kalau mau lebih jelasnya lagi kita lihat di aplikasi sih. Oke, gue baru sadar juga ya. Tadi waktu kita di Ranu Manduro kan banyak lewat savanah gitu ya, daun-daun kering, rumput-rumput kering. Langsung garis-garis begini sih. Cuma Cherry dia catnya lebih bagus sih dibandingkan dengan mobil kebanyakan ya. Jadi cukup tebal clear coat-nya. Sama, gue baru tahu kalau di sini itu masjidnya itu di sebelah sana. Jadi jarak antar masjid sama mobil itu tempat kita parkir agak sedikit jauh. Sebaiknya kalau kalian lagi traveling overland atau semacamnya, kalau misalkan kalian mau makan atau kalian ke masjid gitu, parkir yang dekat biar kelihatan. Karena di rest area itu cukup banyak kasus pecahin kaca ya. Nah untungnya juga dashcam Blackview yang kita pakai itu kalau misalkan mobil lagi berhenti, dia tetap ngerekam. Tapi ngerekamnya di time lapse. Biar apa? Biar enggak menemuin memori. Tapi kalau misalkan kita goyangin gitu ya, nanti dia bilangnya tuh pas kita nyalain mesin, dia ngomong impact was detected. Jadi ada guncangan gitulah. Dan kalau kena guncangan atau misalkan mobil kita ngerem mendadak, manuver mendadak, nanti dia akan nge-freeze, masukin ke folder khusus. Jadi kalau kita mau nyari itu enak. Nggak perlu cari-cari tadi mana ya yang ada kejadian ya. Dia udah langsung mindahin ke folder khusus. Dan bisa langsung download pakai aplikasi WiFi tadi, seamless ya. Bener-bener bagus, cakep gitu. Nggak perlu copot-copot memory card. Dan yang paling penting, gambarnya bagus, jernih, plat nomor bisa kelihatan. Plus, Blackview ini baru menang ASA Award 2024-2025 sebagai dashcam terbaik seperti itu. Yaudah, let's go. Yuk kita sholat dulu yuk. Sekarang kita ada di kilometer 833, ini tol yang baru ya. Terakhir kesini sama Fitra Mobi itu nggak sepadat ini. Ternyata sekarang udah banyak yang pakai. Dan pemandangannya itu luar biasa banget. Gue suka banget, depan kita tuh ada gunung besar sekali. Namanya gunung apa mas? Argopuro. Argopuro. Yang sebelah kanan ini Bromo ya. Perbukitan Bromo. Perbukitan Bromo. Dan di situ tuh ada yang gede banget, cuma ketutupan kabut ya. Arjuna. Bromonya mana? Nggak kelihatan ya, ini karena lagi agak sedikit berkabut. Tapi ini bisa dibilang tol yang nggak kalah keren dibandingkan dengan Semarang Solo. Karena Semarang Solo tuh kalau ngeliat kanan atau lurus tuh beberapa spot bisa ngeliat Merapi Merbabu secara langsung. Sama Gunung Ungaran. Gunung Ungaran ya, itu kerennya pol. Dan kita bisa menikmati itu juga di Jawa Timur kalau kita ke arah ke Bali. Wah top, arah Banyuwangi maksudnya. Bali mah kejauhan harus nyebrang. Oke, ternyata di kilometer 848 ya tolnya habis. Jadi ternyata belum nyambung saya Banyuwangi ya. Oke, kita matikan cruise controlnya. Sekarang kita take over manual karena udah sampai ujung. Ini yang gue bilang nih,
mobil enak. Kadang-kadang kita nggak sadar ternyata sekencang itu pas belok baru deh berasa. Ya sudah keluar akhirnya, tolnya cuma segini aja. Nanti ada nyambung lagi nggak sih? Enggak Nggak ada. Sampai Banyuwangi lewat bawah terus Pantura. Sampai Banyuwangi lewat bawah terus Pantura. Ya. Lewat atas dong. Ya maksudnya jalan utama, jalan. Oh, berarti kita lewat Python nih harusnya. Iya, Ya? betul. Nanti lewat Python. Oh. Sampai Alas Baluran. Alas Baluran. Oke, berarti tapi nanti akan nyambung ya? Ya, rencana. Kapan sampai tuh? Banyuwangi. Kapan? Masih proses. Masih proses ya. Semoga cepat jadi ya. Kalau sampai Banyuwangi bisa terus tuh asik banget. Gerbang tol Gending. Tempel. Oke. Tadi auto start stopnya jalan ya. Kalau kacanya nggak dibuka ya, auto start stopnya itu hampir nggak berasa karena halus banget. Jadi pas dia berhenti dan starter itu bener-bener halus. Oke, perjalanan kita masih 3 jam 58 menit ya untuk sampai ke Ranumanduro. Kawah Urung. Dan kira-kira nyampe jam 6.58 pas timnas kick off. Jadi, ini menurut peta ya, 3 jam 20 menit atau 123 kilo lagi. Maksudnya 123 kilo, kok bisa 3,5 jam? Ya karena jalannya begini. Tuh, dari tadi jalan cuma 20, 25 ya. Padahal biru loh. Ini agak oranye dikit nih. Dari tadi tuh banyak banget truk, kita susul, ada lagi, susul, ada lagi. Jadi kenapa kayaknya lama ya? Karena emang jalannya kayak keong. Tapi itu part of journey ya. Adventure tuh emang kita nggak tahu seperti apa ya. Kita persiapkan aja lah yang terbaik. Sekarang kita udah keluar dari jalan yang pelan tadi ya. Dan sekarang masuk ke pegunungan yang meliuk-meliuk, tapi pegunungannya kering nih. Rasanya kayak di, let's say kayak di Australia lagi musim gugur ya. Kurang lebih kayak gini, cuma jalannya bersih, nggak ada dedaunan rumput-rumput kering. Jadi emang kayaknya keringnya udah lama ini jalannya. Bondowoso, tuh lihat Bondowoso. Wah, banyak monyet tuh. Di sebelah kanan kiri kita ada tenyom. Nih mulai berisik nih. Kayaknya sinyalnya ada gangguan. Kita baru nyampe di Ijen UNESCO Global Geopark, Conservation, Education, Empowerment. Iya, dan tadi dilihat dari aplikasi 1400 mdpl di atas permukaan laut. Luar biasa. Dingin ya. Kita pakai jaket yang tipis, nanti kita akan ganti jaket yang tebelan ya. Dan ini kita lagi istirahat sebentar, pergantian driver. Tadi kebetulan habis dari minimarket, gue gantian tidur sepanjang jalan sekitar 1 jam. Nah, habis ini gue akan nyetir lagi. Wah, nggak sabar nyampe atas ini, bener-bener gelap loh, nggak ada apa-apa loh nih. Lihat, kosong, song, dan tuh pohonnya tinggi sekali tuh. Lihat dari tadi. Ya. Ini kalau menurut peta, aduh, Kawah Urung 42 menit 41 menit tapi 18 kilo, artinya tinggal dikit lagi 18 kilo lagi tapi 41 menit. Artinya jalannya ini bakalan terjal, menanjak dan belok-belok. Tapi emang waktu terakhir ya road party kesini emang begitu sih tempatnya sih, jadi nggak heran. Coba yang bikin nyenengin ya, ini mobil tuh tenaganya ada terus sih. Jadi kalau kita butuh buat pas tanjakan gitu ya, tiba-tiba belok, harus ngegas, ini tenaganya ada mulu dan mulai terasa itu dari putaran bawah, nggak harus nunggu di atas dulu gitu, nggak harus nunggu turbonya spooling, udah enak. Let's go, kita lihat nanti Kawah Urung malam-malam kayak apa. Ya pasti gelap sih.
Gua kira udah gerbang Ijen tadi, gua pikir udah nggak ada perkampungan lagi. Ternyata masih ada. Dan di sini ada jual macam-macam tuh. Kita belanja dulu, gue juga beli jaket yang lebih tebelan karena ternyata dingin banget dan di atas katanya lebih dingin lagi. Masih berapa menit ya tadi di peta ya? Setengah jaman. Setengah jaman. Setengah jaman tuh 500 tahun berarti ya. Setengah jaman ya. Kita beli ini 150.000 jaket bolak-balik ya. Karena jaket kita tipis. Mas Angga beli juga ya? Sama persis cuma beda warna. Lo beli? Ada jadi ya? Hah? Belilah, gimana kalau enggak kita nanti ini menggigil. Mau kembali malah masuk angin. Itu sarung tangan proyek itu. Nah, bisa tuh. Ternyata tadi kita nanya-nanya lagi ya, di atas sana masih ada sekitar 1 atau 2 desa lagi. Dan kalau untuk pom bensin kita masih setengah kurang atau seperempat lebih dikit ya. Jadi masih cukup sampai ini. Di sana sih katanya nggak ada pom bensin tapi adanya pom mini. Ntar kita lihat dulu depannya ada apa. Oke aman. Takutnya depan ada sesuatu. Let's go. Hati. Jalan, kita jalan. Let's go. Ini pisang goreng enak banget. Kok bisa aja nemu pisang goreng? Itu merah-merah kebakaran apa ya, pakai unggun deh? Kebakaran ya? Oh iya, merah banget. Bakaran itu Mas, gede banget kok. Apinya gede tuh. Aman nggak kita ke sana? Oh jauh. Masih 5 kilo Pak. Dan ini jalan ke arah Kawah Urung ini jelek ya. Jadi banyak lubang. Jadi kita harus hati-hati banget dan nggak bisa kenceng. Makanya 5 kilo ditempuh dalam 16 menit. Ya Pak. Ya, mau camp ya? Iya, udah booking. Sampai mau di puncak atau langsung di sebelah timur aja? Di Atau puncak, belakang? Pak. Oh, di puncak. Di puncak. Udah tahu jalannya? Boleh Pak. Saya Oh, lupa dulu 2021 kayaknya. Oh. Pi. Ya, ini rombongannya di belakang. Iya, bertiga. Bisa nggak mobil tapi pelan-pelan aja ya? Iya, bisa kok. Jalannya bergelombang soalnya. Dulu pernah kok. Yang ke puncak itu. Tetap jalannya sih kayak gitu. Iya. Jalannya jelek tetap. Atraksi ke Kawah Urung. Aku ngambil gambar di luar kali Pak. Jangan jauh. Iya. Diantar bapak itu. Yuk, kita udah nyampe di Kawah Urung ya. Gue lupa dulu tempatnya di mana sih. Gue di klakson malam-malam. Tourist Information Center. Ya tadi sebenarnya gue pengen beli galon cuma kan nggak nemu. Tapi cukup lah buat semalam doang. Lalu itu kok galon ya iki mau. Kenapa nggak dikesampingin? Wah, luar biasa dong itu. Totalitas. Apa tuh? Aman. Oh, pohon tumbang. Seru. Wih, Selip biasa, tapi kan ada traction controlnya aman. Katanya ngikuti jalan ini Mas. Oke. Kalau malam serem nih. Wis. Ambilnya agak ke kiri ya biar kolong nggak gasrut. Seru. Promax bisa ubah ke AWD, ke off-road mode. Agak kirian ya biar tengahnya jangan dikangkangin. Waduh. Tadi kita naik ke atas itu tuh.
Kebakarannya deket banget. Mana? Itu Kok kebakarannya makin deket ya? iya serem gitu. Aman itu. Jadi mau debat saya. Masih itu 3 orang. Oh itu, gua kesini tiba-tiba ada truk di depan. Hah? Terus? Ya udah mundur. Gantian. Duluan Pak. Nah ini kalau nggak salah yang tanjakan yang agak ribet nih. Lagi kering banget ya. Aduh, bolongnya begitu lagi. Perlu turun kita. Enggak. Sini aja kali. Nah, ini yang rata nih. Wah, ini lagi kering banget ya. Berdebu banget ini. Dah. Berdebu terus ini apa? Nggak ngebun. Nah, sini aja. Biar debunya hilang dulu. Oke, debunya hilang dulu, kita nggak usah keluar. Tapi inilah tempatnya. Ini depan kelihatan udah rata ya. Jadi itu tempat camping kita nanti. Nanti tinggal diatur aja gimana formasi mobilnya. Setting tenda juga. Oke, kita naikin rem tangan. Kita mati mesin kali ya. Malah nyala. Ini kita pakai buat di kepala nih. Oh senter. Center dong. Jadi kita habis bermalam di Kawah Urung menggunakan 2 tenda ya. Pertama tenda yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah tenda yang ada di sini. Ini tenda gede banget, bisa buat ya 8 orang kali 8 plus 2. Sama ada yang nginep di sini kemarin. Makanya bareng-bareng kita beresin, kita bikin rata. Luar biasa ya. Ini kalian pengen lihat pemandangannya. Wow. Nih yang namanya Kawah Urung. Tadinya itu bekas kawah, tapi urung, batal, ya kan? Dan di sebelah sana, ini kan tanah ya. Yang di sebelah sana itu ada formasi batuan yang kayak bekas dilewatin lahar ya, keras gitu. Kalau yang di sini nih tanah. Dan kita nggak sendirian karena di sana juga ada yang camping, tapi dia motocamp pakai motor. Nah, jadi ini perjalanan yang luar biasa sekali dan mobilnya ternyata bisa naik ke atas sini, ya. Tanpa kendala, padahal FWD yang satunya baru AWD. Ya, sekarang kita udah nyampe di Banyuwangi dan sepertinya pom bensinnya antri ya. Ya, nggak bisa masuk dong. Gimana nih? Pertamax, Pak. Oh iya bisa, langsung sampean mundur aja. Oh, mundur. Oke. Ya, makasih, Pak. Farhanif, guys. Waduh. Ini kita lihat dulu
ini beneran suruh mundur nih, gue nggak enak sama yang ngantri. Mundur aja Pak. Sini Pak. Oh iya. Gue nggak enak dah sama yang ngantri motor. Nah ini bensin kita tinggal 1/4 kurang, dikit lagi ya, 505 kilo, dan kita dapat 10,7 average-nya. Karena tadi sudah nanjak kita ke atas, dan waktu di atas juga kita nyalain mobilnya karena kita butuh lampu ya. Jadi mungkin harusnya 111 tuh masih dapat. Nah, kalau kita nggak nanjak-nanjak mungkin kita bisa dapat 112, 113 lah. Tadi di tol sekitar 112,9 ya. Oke, sekarang kita isi bensin dulu. Turbo nggak ada ya? Nggak ada turbo. Ada Pertamax saja. Jadi tadi kita baru ngisi bensin 39,72 liter ya. Iya. Pertamax langsung full. Tapi kayaknya masih bisa dipenuhin lagi sih. Dia tuh tangkinya maksimal 55 liter, tapi biasanya tuh nggak 55 pas ya, ada reserve-nya sekian lah. Ini ke Pelabuhan Ketapang tinggal 12 menit sih sebenarnya. Alhamdulillah udah bersih mobil ya, dan kita semua sudah mandi, numpang di tempat cucian. Ternyata bagus ya kamar mandinya ya. Mantap sih. Cuma dari kita 10 orang, kenapa Mas Wono nggak mandi? Karena nanti nunggu aja di penginapan. Karena nanti kan cuacanya panas. Berkeringat lagi nanti. Denpasar jauh. Masih 5 jam loh Mas Ono. Nanti jam 1 kan? 4 jam lah. Sampai Denpasar 4 jam. Oh, oke. Ini solusi terbaik ini ya kan. Nah, Aman ya? aman. Jadi gue baru tahu ya, sekarang pesen tiket ferry itu harus ke sana ya. Dulu kan Iya. kalau nggak salah pakai e-tol. Nah, sekarang pakai ini loh Mas. Online free. Terus pakai e-tol baik-baik aja deh. Kenapa berubah-ubah ya? Nggak tahu deh. Coba komen di bawah. Dengan pakai e-tol atau beli tiket? Afif. Ya. Ini kan bukan dari YouTube itu bukan? Iya Pak. Saya lihat YouTube itu. Terima kasih Pak. Mau kemana Bang? Mau ke Bali. Review mobil lagi kak? Iya. Salam kenal Bang ya? Iya, sama-sama Pak. Ya, udah mulai kebuka. Kita keluar dari kapal. Selamat datang di Pulau Bali. Dan jam itu tiba-tiba lompat sejam. Nambah sejam. Ingatnya di sini. Oke. Jadi kalau kita masuk Bali itu ada pemeriksaan. Biasanya dicek STNK, KTP orang-orangnya juga. Dan ini mobil masih pakai surat sementara. Ya. Udah pernah beberapa kali pakai surat sementara gini, yang penting suratnya masih berlaku aja. Ini cek apa ya depan ya? KTP siapkan satu aja nggak apa-apa. KTP. Oke. Apa? Izin KTP-nya dulu. Ya. Ya. Terima kasih. Ini tuh lucu ya. Tadi kan masuk kita ke pemeriksaan sini terminal. Terus ternyata di sini suruh bayar tiket lagi. Katanya tiket parkir. Cuma udah dibayarin sama mobil depan kita yang Promax itu. Ya maksudnya
Kita kan kesini nggak mau parkir ya, emang dialihin ya jalannya ya. Kenapa harus jadi kita parkir? Oke. Ini madang sih, sepenting madang sih. Madang, madang. Kita mau makan di Betutu. Ini jalannya bagus banget ya, nggak ada bolong sama sekali gitu ya. Kalau ada bolong pun ada bekas tambelannya. Lihat dong, sebelah kanan seperti ini, sebelah kiri seperti itu. Wah, luar biasa pemandangannya. Ada yang kelupaan, tadi mobil lama nyala waktu di dalam kapal. Harusnya waktu kita keluar kapal kita reset dulu, karena tadi kan terakhir 10,7 ya, sekarang jadi 10,4. Nah, ini kita kiri dulu, berhenti bentar. Kita reset dulu. Trip HV-nya kita clear dulu, yes. Oke. Sekarang kita balik lagi. Loh, kok masih 10,4? Nah, udah clear ya. Kita reset dari awal. Sekarang baru kita jalan, kita cek berapa konsumsi bahan bakarnya setelah diisi yang etapa 2 ini. Karena kalau lagi berhenti kita nyalain mesin lama gitu ya, itu kan ngurangin fuel ekonomi. Dan sekarang kita OTW ke pelataran Menjangan. Habis itu kita lewat Bali yang utara. Katanya jalannya bagus sekali pemandangannya. Kintamani ya? Yes. Wah, ini dia nih pelataran nih. Dulu kita naik itu ya, mobil bak di sini. Kita masuk, ya kan? Terus gua nyasar ke satu daerah. Mau ke resortnya aja bang, ke Oktagon. Oktagon, Mbak. Ya, bertiga. Mobil, 3 mobil. Oh, 3 mobil. Iya, tadi udah bilang kok. Iya, sebentar. Ke Oktagon, Pak. Ya, halo. Kami ke Oktagon. Mohon izin dulu ya. Ya, silakan, Mbak. Makasih, Pak. Selamat datang kembali, Pak. Ya. Inget loh. Pernah kesini. Nah, di sini itu masih ada rusa loh. Kemarin tiba-tiba ada rusa lewat gitu ya. Dan ini tempat bagus banget. Jadi ini tuh namanya, daerah yang sana itu namanya Taman Nasional Bali Barat. Ini taman yang dilindungi ya. Running in the jungle. Jadi kalau nginep sini bisa jalan ke sana tuh. Hati-hati daerah lintasan satwa tuh. Nah, ini nih kita udah masuk ke jalan yang rusak. Ah, ini nih di sini nih. Waktu itu gue salah belok kalau nggak salah. Munsun Lodge, Bali Tower. Power Stable. Wah, ada tempat kuda. Nah, ini tempat tuh gue nyasar. Waktu di sini gue tuh ambil kiri. Harusnya kita ambil kanan. Nah, di situ gue lama nyari panitia segala macam. Akhirnya kita balik ketemu sama Fitra. Langsung deh kita ngebut ke sana. Ini di sini nih kita ngebut. Tuh ngesot coba. Aduh. Mana mobil yang ada depan nih, kan mobil bak gitu ya. Oke, kita baru nyampe di pelataran ya, tepatnya di Oktagonnya, di beach clubnya. Kita mau ngopi-ngopi dulu, santai. Habis itu kita baru mau jalan lagi. Yuk, ngopi-ngopi dulu. Ini kita nggak tahu lewat mana, cuma jalannya tuh, lihat ke depan Viv. Wah, ini ekstrim banget loh naik turunnya itu loh dari tadi. Dan jalannya sempit banget. Meskipun jarang orang ini ya, mobil jalan ya. Tuh lihat tuh, jalannya se ekstrim ini. Tapi untungnya mobilnya tenaganya gede. 186 horsepower, torsinya 290 Nm. Jadi ya nggak berasa gitu pas kita naik. Betul Mas Mono? Betul.
Betul. Mantap. Iya loh, nih lihat lagi nih. Ini nanjak bukit tinggi-tinggi. Nanjak bukitnya tinggi-tinggi banget dan beberapa kali tuh blind spot gitu, bener-bener nikung turunan tanjakan gitu. Dan belum ada turunannya loh, nanjak terus dari tadi. Nanjak terus mau. Iya. Wih, sini. Belah Tuh. bukit. Ini tanjakannya begini loh. Tanjakannya serem. Ya kita berhenti lagi tanjakan. Iya. Ya Allah Pak. Ya, citizen control, jalan lagi gas. Kalian uji mobilnya ya. Ini atas. Mobilnya sih nggak perlu diuji ya karena tenaganya udah gede. Ngerti ya. Iya. Cuma yang repot adalah kalau ada dari lawan arah ya. Terus tadi bisa-bisanya orang kita lagi nanjak malah dia muter balik ya kan. Itu kalau mobil tenaganya lemes sudah susah banget tuh buat naik tuh. Tiba-tiba jalannya bagus nih, ya kan? Tuh lihat tuh. Ekstrim. Ini jalannya tuh lebih ekstrim dibanding waktu kita naik ke Kawah Urung loh. Tanjaknya. Ya enggak? Ya. Betul. Kawah Urung nanjaknya tuh nggak segininya dan nggak ada tikungan tajam yang nanjak atau turun gitu. Ya, ini nggak tahu lewat mana. Tapi masih loh, udah beberapa menit masih nanjak loh. Nggak turun-turun. Heran. Ini kita nanjak setinggi apa ya? Dan tadi tuh ya, gue inget kita tuh sebelum nanjak 13,1 km per liter. Sekarang jadi 10,1. Dari 13,1 jadi 10,1 karena tanjakannya ternyata lebih ekstrim dibandingkan dengan Kawah Urung loh. Luar biasa. Ya pertanyaannya kapan turunnya? Nah, tuh lihat tuh, tanjakannya gitu tuh. Belokan ekstrim nanjak. Tapi ini tanjakannya nggak terlalu ekstrim nih. Cuma belokannya doang tuh. Udah di puncaknya ini. Ini di puncaknya udah. Yakin. Dari tadi loh, Bo. Nah, bentar lagi puncak, bentar lagi turun, bentar lagi turun. Kapan turunnya? Nah, Sampai ini. mau gelap loh ini. Nah, ini turun. Ini turun nih. Nah, Ini nanjak lagi kayaknya. Tapi seru. Kalau jalannya kayak gini gua nggak ngantuk, sama nih kursi gua tinggiin biar pandangan kita ke depan lebih luas. Dan jalannya mulus. Iya, jalannya mulus. Walaupun sempit, tapi jalan dari tadi mulus, keren. Jadi, ini kita udah sekitar berapa lama ya? 15 menit lebih. Mana lebih? Setengah jam kali. Setengah jam naik terus loh ini. Belum ketemu turunnya ya dari tadi. Kuping juga agak bindeng. Coba cek deh di HP kita itu berapa ketinggiannya, berapa mdpl. Tuh, lihat tuh jalan sempit, tanjakan, terus tikungannya tajam. Nih. Tuh. Ini sampai gue naikin kursi sengaja biar jarak pandang kita lebih luas. Dan ini di kiri kanan kita pohonnya tuh beda-beda loh, nggak seragam tuh ya. Lihat, ini pohon apa nggak tahu. Cuma tetap ada villa-villa mewah tetap ada di sini ya, sama rumah-rumah warga. Nih belokan tajam lagi ya kan. Udah jalannya gini terus, jadi kita nggak bisa kenceng juga. Luar biasa loh ini. Emang sepi sih. 850 mdpl. 850 mdpl, tinggi loh. Wah tuh lihat tuh. Wih hehehe. Lagi nanjak berbelok. Kita keluar ya. Jalan nggak? Ntar kita lihat ini. Oh kita keluar jalan bener. Kita keluar tadi. Ya Allah. Di atas awan kita. Sampai Wow. Ini berapa mdpl? Jalan ada pickup panen. Gak ada ini ya, gak ada sinyal ya? sebentar sini udah. Motor tanpa Cuma lampu dari atas. terakhir itu kita ada di 1030 ya. iya. Ini kayaknya 1100-an deh. Soalnya dari tadi naik terus. Dan ini kita udah bener-bener di puncak nih. Ini apa nih? Ah, ini baru udah mulai turun nih. Karena gue udah nggak ngeliat lagi ada di atas kita ada bukit lagi ya. Jadi ini kayaknya udah puncaknya nih. Ekstrim jalurnya ekstrim. Lebih ekstrim dibanding kita ke Kawah Urung tadi. Nah itu lihat tuh depan tuh. Kerennya Pol. Iya. Ada 2 gunung di depan, keren sekali ya. Gunung apa tuh mas? Ini memang ekstrim. Gunung apa? Tiga gunung. Jadi nggak percuma kita jauh-jauh untuk mendapatkan view seperti ini. Lewat jalan yang tidak sepertinya dilewati oleh wisatawan, tapi wah pas sampai atas ini terbayar sih. Lihat 3 gunung itu tuh benar-benar mengasihkan.
Jadi kita dari sinyal dan ternyata kita ada di ketinggian 1244. Tinggi banget. Luar biasa. Nggak nyangka loh bakal naik gunung lagi. Gue pikir tadi udah naik gunungnya sekali aja gitu ke Kawah Hurung, ternyata ada lagi. Ada motor satu. Ya, setelah kita jalan lama banget ya, dan kita sampai villa itu sekitar 1 jam 50 menit lagi, hampir 2 jam. Kita mampir. Di sini ada view bagus banget ya. Gimana Mas? Foto apa Mas? Foto danau. Lihat. Itu namanya Danau Tambligan. Tambligan tadi. Ketinggiannya 1360 mdpl. Di sebelah sana ada Danau Buyan. Tapi yang menariknya adalah kita bisa dapat pemandangan ini. Ini disediain kayak hut, sawung-sawung gitu ya, joglo, gazebo gratis. Tuh, nggak ada tukang parkir, nggak ada yang jualan. Emang bener-bener orang kalau lagi lewat itu bisa mampir, duduk-duduk, menikmati pemandangan danau. Ya, jadi si danau itu sampai nggak kelihatan, tapi ini buat publik, nice. Bali mantap, seneng banget gue. Tuh lihat, ada gunung 1, 2, 3, entah mana Gunung Batur, mana Gunung Agung. Anginnya dingin sekali. Ada bedugul di sana katanya. 1 jam 50 menit. Ya, tuh hutannya juga masih bagus ya, alhamdulillah ya. Senang lihatnya. Ada. Oke, let's go, kita jalan lagi. Oke, sekarang kita ada di dealer Cherry Bali karena kita belum servis 1000 dan ternyata mobilnya juga belum sampai 2000 ya, baru 1000 sekian ya. Jadi perjalanan ke Bali dari Klaten itu sekitar 700 kilo, udah lewat ke sana sini. Di luar dari ferry-nya ya, karena kalau di ferry itu kan nggak nambah kilometer. Ini mobil yang 8-nya sama ada yang menarik nih. Karena di dalam ada Cherry Tiggo 8 yang comfort. Belum pernah lihat kan? Ini adalah Cherry Tiggo 8 yang harganya paling terjangkau. Bedanya 40 juta rupiah dengan yang premium yang kita punya. Nah, kita lihat seperti apa yuk. Bagus ya dealernya ya. Nah ini dia Cherry Tiggo 8 yang comfort, harga 349,5 juta rupiah. Kalau di Bali mungkin beda, ada kenaikan harga ya, beda sama yang di Jakarta. Dan kalau kita dari depan, itu sama sekali nggak ada bedanya, kecuali di sini nih, dia nggak ada adaptive cruise control, jadi di sini nggak ada kotak kecilnya itu sebagai radar. Tapi lampunya sama, grillnya sama, kamera 360 juga ada ya. Sama di bagian atasnya ini, dia nggak ada panoramic sunroofnya, jadi atap biasa. Dan kalau kita buka seperti ini, dia nggak ada tulisan Tiggo di bawah. Jadi dia standar aja. Tapi yang menarik adalah dia tetap pakai 4 buah rem cakram, fitur safety juga lengkap. Ini kalau kita buka, power back door-nya nggak dikurangin dong. Wih, knalpot juga tetap 2 asli ya, bukan tipu-tipu. Terus ke dalam, kalau kita lihat ini kursi, ya bedanya kursi depannya itu dia nggak ada pengaturan buat lambarnya. Jadi di sini nggak ada bulutannya, ya. Terus dalam ini masih all auto, power window ya. Masuk ke dalam, tombol untuk adaptive cruise controlnya nggak ada, buat jaga jaraknya nggak ada, tapi tetap ada cruise control sama limiter ya. Sama masih ada auto headlight juga ya, auto wiper. Wih, audionya tetap Sony dong. Sama kamera 360 ada. Nah, ini kita bisa starter dikit ya. Tadi katanya nggak apa-apa. Nah ini nih, pengaturan AC-nya dia berbeda. Bentuknya jadi seperti ini, tapi tetap dual zone. Jadi secara fungsi sama, cuma tampilannya aja berbeda. Hill descent control juga ada ya, auto start stop juga ada, kamera 360-nya juga ada ya. Luar biasa loh.
termasuk Android Auto sama Apple CarPlay-nya ada juga. Nah, terus di sebelah kiri kursinya itu belum pakai elektrik ya, jadi masih kursi biasa. Seperti kalian lihat tuh atasnya, dia belum pakai sunroof seperti ini. Ya. Kacanya juga tetap sudah elektrokromatik ternyata. Cakep. Ini benar-benar killer buat harganya ya. Ke belakang sama ya. Jadi si Cherry itu curtain airbagsnya biasanya kan beberapa mobil cuma sampai sini doang. Dia tuh sampai ke bagian belakang. Nah terus kalau kita buka AC di baris ketiganya dia nggak ada. Jadi cuma itu aja sih bedanya sih. Luar biasa. Oke, perjalanan kita sampai situ aja. Habis ini kita akan lengkapin mobilnya dengan peralatan-peralatan overland. Karena di journey kali ini kita mendapatkan banyak pelajaran juga sebelum kita berangkat nanti ke Manado, Kalimantan ya. Habis itu kita mau keliling dunia. Seperti apa keseruannya? Makanya subscribe dulu, nyalain lonceng. Siapa tahu videonya keluar kalian bisa langsung nonton. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.